Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berdasarkan hasil kologenumusphensi dan mudah-mudahan ya dengan pengetatan ini tidak hanya di bandara juga, tapi juga ada di pelabuhan laut yang internasional. Ada beberapa poin yang kita perlu pahami bahwasannya saat ini masih tidak digodok tentang karantina. Selain penerbangan kan ada komponen-komponen lain yang harus kita persiapkan dalam keberangkatan umroh. Sari berita, Bandara Soekarno-Hatta menolak kedatangan warga dari 11 negara. Sejumlah persiapan perlu dilakukan untuk memberangkatkan jemaah umroh ke Tanah Suci, meski pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan penerbangan tanpa transit. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 30 November 2021, bersama saya, Rudi Z. Dan pendengar, mengawali Warta Berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balik DPR, Willy Aditya, mengatakan pihaknya dan pemerintah akan segera menggelar rapat kerja atau raker untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah memberikan dukungan fiskal yang fleksibel dan bersaing untuk menjamin investor industri minyak dan gas di Indonesia tetap mendapatkan imbalan hasil yang kompetitif. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, mengatakan bahwa Palestina membutuhkan dukungan lebih dari komunitas internasional. Tidak hanya itu, ia juga mengundang komunitas internasional untuk datang ke negaranya melihat secara langsung agresi Israel di wilayah mereka. Antisipasi virus varian B11529 atau Omicron yang berasal dari Afrika, Bandara Soekarno-Hatta menolak kedatangan warga 11 negara. Berikut kami hadirkan laporan Sahadat Udara yang berikut ini. Warga negara asing atau WNA yang berasal dari atau sempat pernah mengunjungi 11 negara di benua Afrika dilarang memasuki Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Larangan itu berdasarkan yang tercantum dalam surat edaran Satgas COVID-19 nomor 23 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Dalam penerapan aturan itu, Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Bandara Soekarno-Hatta bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta sebagai pihak yang berwenang memeriksa riwayat perjalanan seseorang WNA di Bandara Soekarno-Hatta melalui paspor masing-masing. Jika ada WNA yang berasal atau pernah mengunjungi 11 negara itu, maka KKP akan merekomendasikan para WNA itu untuk dideportasi melalui Imigrasi Soekarno-Hatta. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta, Darmawali Handoko, mengatakan sampai saat ini belum ada berita yang sudah didapatkan apakah sudah masuk virus varian internasional agar varian virus COVID-19 baru ini tidak menyebar di Indonesia. Bisa kami dapatkan bahwa apakah sudah masuk di Indonesia belum. Ini kan berdasarkan hasil kologenumusphensi dan mudah-mudahan ya dengan pengetatan ini tidak hanya di bandara juga, tapi juga ada di pelabuhan laut yang internasional. Salah satu penumpang dari luar negeri, Susanti, mengatakan dirinya telah mengetahui terkait aturan baru dan telah mempersiapkan segala sesuatunya agar perjalanannya menjadi lancar. Karena dulu gitu baru nerusin perjalanan, tetaplah sekarang HP itu ya harus didatarin dulu kalau dari luar negeri. Sih kita udah dapat info sih di sana. Diketahui berdasarkan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 23 tahun 2021, sebanyak 11 negara yang dimaksud adalah Afrika Selatan, Lesotho, Eswatini, Namibia, kemudian Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Malawi,
Zambia, Angola, dan Hong Kong. Masih berdasarkan surat edaran itu, meski berasal dari atau pernah mengunjungi 11 negara itu, WNA masih bisa masuk ke Indonesia dengan syarat tidak memiliki riwayat perjalanan dan atau tinggal dalam kurun waktu 14 hari dari 11 negara atau wilayah yang dimaksud. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang pemberian visa dan izin tinggal keimigrasian dalam masa penanganan penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai skema perjalanan atau bilateral seperti Travel Corridor Agreement atau TCA, kemudian mendapatkan pertimbangan atau izin khusus secara tertulis dari kementerian atau lembaga. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pemerintah akan mengevaluasi daftar negara yang diizinkan masuk ke Indonesia. Hal ini menyusul dari munculnya varian baru COVID-19 Omicron yang ditemukan di benua Afrika pada awal November 2021 ini. Kami hadirkan hasil liputan Safira Amelia. Ya, prihatin kita ada varian baru dan ini saya baru mendapat briefing varian ini bukan turunan dari Delta tapi merupakan varian baru yang perlu kita sikapi secara betul-betul hati-hati. Ini disebut sebagai varian. Munculnya varian baru COVID-19 Omicron asal Afrika menjadi kekhawatiran tersendiri bagi dunia pariwisata Indonesia yang saat ini tengah berangsur pulih. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi daftar negara wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia. Karena tingkat penyebarannya diprediksi sangat cepat dan banyak sekali informasi yang belum bisa kita hadirkan saat ini dan concern dari pemerintah memastikan bahwa pengendalian COVID itu adalah rendah dan terkendali, maka pemerintah untuk menghindari kasus lonjakan baru seperti Juli dan Agustus 2021, maka melakukan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah pembaruan daftar negara. Pemerintah akan melakukan evaluasi pembukaan wisata untuk wisatawan mancanegara secara berkala dan ini akan dikoordinasikan dengan Kemenko Marves dan Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengeluarkan surat edaran terbaru SE nomor 23 tahun 2021 mengenai protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. SE ini dikeluarkan guna mencegah masuknya varian Omicron ke Indonesia, berlaku efektif mulai 29 November 2021. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Suharyanto menyebut dalam aturan itu pemerintah Indonesia menutup sementara masuknya warga negara asing WNA dari 11 negara dan memberlakukan masa karantina selama 14 kali 24 jam untuk warga negara Indonesia WNI yang melakukan perjalanan internasional dari negara-negara tersebut. WNA yang pernah atau berasal dari negara-negara Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Angola, Namibia, dan Hong Kong atau pernah tinggal mengunjungi negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari, jadi ditutup untuk masuk ke Indonesia. Adapun untuk warga negara Indonesia yang berasal dari suara yang tadi saya sebutkan, tetap bisa masuk ke Indonesia tetapi harus menjalani karantina 14 kali 24 jam ke 14 hari. Badan Kesehatan Dunia WHO telah menetapkan varian Omicron ke dalam varian of concern yang menyebabkan peningkatan penularan dan angka kematian akibat COVID-19. Kasus infeksi pertama varian Omicron terdeteksi pada awal November lalu dan teridentifikasi di Afrika Selatan, Botswana, Belgia, Hong Kong, dan Israel. Dari Jakarta, Safira Amelia, Pro 3 RRI. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menjamin investasi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut kami hadirkan laporan Alfred Stuter berikut ini. Itu aman dan punya kepastian hukum. Karena apa? Karena satu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD kemarin melalui keterangan resminya kembali menyatakan pemerintah akan menjamin adanya kepastian hukum terhadap investasi yang telah ditanam maupun yang akan ditanam di Indonesia sehingga masyarakat tak perlu khawatir dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi MK soal Undang-Undang Cipta Kerja. Mahfud mengatakan selain putusan MK, kepastian hukum tentang perjanjian yang telah dibuat secara sah juga diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata KUHP. Pemerintah menurutnya tak
bisa sembarangan membatalkan perjanjian investasi, apalagi sampai melibatkan pihak luar negeri yang bisa saja berujung pada perkara internasional. Kan kalau kita mau sewenang-wenang membatalkan bisa menjadi perkara internasional kan, bisa jadi internasional kan itu. Arbitrase internasional pasti pakai instrumen hukum nasional, apalagi ada perjanjian bilateral, multilateral di bidang itu. Oleh sebab itu masyarakat jangan khawatir gitu ya, masyarakat jangan khawatir, undang ini akan berlaku dan pemerintah menangkap makna ini hanya soal prosedur yang diminta perbaiki. Sementara itu, ahli hukum tata negara Zainal Arifin Mukhtar menyebutkan putusan MK tersebut memberikan semacam dorongan upaya perbaikan, sehingga ia menilai perbaikan harus benar-benar melibatkan semua pihak tak terkecuali. Gimana caranya diperbaiki? Ya artinya bayangan saya ya harusnya masuk ke proses ulang, proses penyusunan ulang dengan mendengarkan publik secara lebih baik, kemudian undang-undang itu, RUU-nya itu harus diakses secara luas kepada publik, lalu kemudian harus meminta pendapat publik secara benar, plus memperbaiki proses-proses perumusan norma, serta proses pengesahan yang di ujungnya jangan lagi mengalami perubahan-perubahan. Sebelumnya MK memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. MK menilai adanya ketidakjelasan metode penggabungan atau Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja. MK mempertanyakan metode yang digunakan melalui pembuatan undang-undang baru atau melalui revisi. Selain itu, MK juga menilai pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak, lantaran pertemuan dinilai tak sampai pada tahap substansi. Begitu juga dengan akses draft Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai MK tidak mudah diakses oleh publik. Maka dari itu MK menyatakan undang-undang ini inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun setelah putusan dibacakan. Apabila putusan tidak dilakukan, Undang-Undang Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen. Mahkamah menegaskan seluruh undang-undang yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukannya perbaikan. Dari Jakarta, Alfred Skuter, Pro 3 RRI. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengusung konsep mitigasi bencana tsunami berbasis ekosistem dengan merawat vegetasi mangrove untuk menjamin fungsi proteksi dalam jangka waktu hingga ratusan tahun. Sekretaris Utama BNPB, Lili Kurniawan, dalam keterangan tertulis mengungkapkan hidup berdampingan dengan bencana juga mengharuskan semua pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapinya, baik melalui infrastruktur maupun kultur, seperti pengetahuan tentang potensi risiko bencana sehingga mampu meminimalisasi dampak ketika bencana terjadi. Pemerintah harus mewaspadai kenakalan pelaku usaha yang menaikkan harga komoditas produksi seiring naiknya harga komoditas minyak sawit mentah atau CPO di pasar global yang menyebabkan persaingan usaha menjadi tidak sehat. Berikut kami hadirkan laporan Joko Saputra. Kenaikannya itu untuk saat ini masih kita lihat masih mengikuti kenaikan CPO. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU Wilayah 1 menilai kenaikan harga komoditas minyak sawit mentah atau CPO di pasar global memberikan keuntungan bagi Indonesia. Apalagi Indonesia menjadi salah satu negara eksportir CPO terbesar di dunia. Namun peluang besar tersebut harus diwaspadai dengan adanya aksi kenakalan oknum para pelaku usaha lainnya, seperti pengolahan pupuk yang menjadi pendukung produksi perkebunan seperti kelapa sawit. Kepala Kantor Wilayah KPPU Wilayah 1 Rido Pamungkas mengatakan, dengan naiknya harga CPO di dunia, sejumlah pelaku usaha akan menaikkan price cost margin produksi. Rido memastikan bahwa saat ini harga CPO di dunia masih tinggi seiring menurunnya produksi CPO dari Malaysia yang menjadi negara produsen terbesar di dunia. Hal ini dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang dipulangkan akibat pandemi COVID-19. Kenaikannya itu untuk saat ini masih kita lihat masih mengikuti kenaikan CPO yang kita waspadai. Itu juga salah satu faktor mungkin bisa jadi kenaikan harga pupuk juga. Yang kita waspadai itu memang apakah nantinya
beberapa pelaku usaha ini memanfaatkan kenaikan ini, misalnya dengan menaikkan harga, mengambil harga keuntungan tadi, margin yang sangat tinggi dibanding dengan biaya produksi. Tidak hanya jenis minyak goreng kemasan yang harganya meroket, sejumlah produk berbahan baku CPO juga mengalami kenaikan cukup tinggi, seperti komestik, sabun, dan juga bahan bakar minyak. Namun di satu sisi sebagai negara penghasil CPO, harusnya Indonesia sudah mulai mencoba memproduksi minyak goreng kemasan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan income lebih besar bagi negara. Ketika CPO kita adalah produsen CPO, kita akan menikmati keuntungan juga dengan naiknya harga CPO. Ternyata dari sisi kesejahteraan enggak juga, karena memang kita tidak membangun hilirisasi di sektor ini ya. Kita lebih banyak menjual dalam bentuk CPO, di sana baru diolah. Makanya kita tidak banyak menikmati sebetulnya dari kenaikan harga ini. Sementara Wakil Ketua KPPU Guntur Saputra mengatakan, selama kurun 10 tahun terakhir untuk di Sumatera Utara ada 2 kabupaten yang mengalami kenaikan fresh cost margin di atas 3%, meski jumlah produk domestik bruto cukup rendah. Kabupaten Serdang dan Kabupaten Kumbang Sultan itu PDN bisa 3 kali lipat ya, 4 kali lipat, 4,17 dan 3,02, 3 kali lipat ya. Artinya harga 3 kali lebih mahal di situ ya dibanding provinsi yang lain. Ini mungkin ada anomali atau apa, kita bisa cek lebih lanjut ya. Tapi secara umum harusnya makin tinggi PDLB, makin efisien. Harusnya kita lihat PDLB ini bergerak kembali ya. Tapi data yang kita sajikan di sini ternyata tidak ada kaitannya. Sebelumnya Kementerian Perdagangan melaporkan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan signifikan pada pekan terakhir November 2021. Satu diantaranya adalah CPO. Hingga 26 November 2021, harga rata-rata nasional minyak goreng curah menaik menjadi 13,24%, menjadi 17.100 per liter. Kemudian minyak goreng kemasan sederhana naik 14,29% menjadi 17.600 per liter, serta minyak goreng kemasan premium naik 12,35% menjadi 19.100 per liter. Demikian Joko Saputra melaporkan. Kenaikan harga ini. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar, meski pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan penerbangan langsung dari Indonesia tanpa transit, namun masih dibutuhkan waktu persiapan untuk memberangkatkan jemaah umroh ke Tanah Suci. Di antaranya terkait karantina hingga proses integrasi antara 2 aplikasi, yaitu Peduli Lindungi dan Tawakalna, yaitu yang merupakan aplikasi kesehatan yang digunakan oleh pemerintah Arab Saudi. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Itiloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Untuk supaya jamaah itu bisa dapat visa umroh, mulai tanggal 1 Desember 2021, pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengizinkan kembali penerbangan langsung dari Indonesia tanpa melalui transit. Hal ini tentu menjadi kabar gembira, terutama bagi mereka yang telah lama tertunda pelaksanaan ibadah haji dan umrohnya. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Eko Hartono, dalam keterangannya kepada Pro 3 RRI menyebut, ada beberapa persyaratan tambahan yang harus dilengkapi oleh para calon jamaah umroh sebelum keberangkatan. Salah satunya adalah vaksinasi. Jemaah yang berasal dari negara-negara yang sudah tidak dilarang, termasuk Indonesia, itu boleh masuk lagi. Jadi syaratnya adalah mereka sudah vaksin 2 kali, ya, lengkap, kemudian dapat visa umroh. Nah itu tanpa harus transit sudah bisa masuk ke Saudi. Nah tentunya ada syarat lagi tambahan, ya, bahwa mereka yang divaksin dengan vaksin yang dipakai oleh Saudi, yaitu 4 vaksin tuh, ada Pfizer, ada Moderna, Johnson & Johnson sama AstraZeneca, mereka bisa langsung umroh tanpa Ustaz. Sementara bagi yang divaksin dengan vaksin di luar yang 4 tadi, itu memang harus karantina 3 hari. Setelah nanti 48 Sedikit bersabar karena detail penyelenggaraan umroh teknisnya masih dibicarakan.
termasuk penggunaan aplikasi pembaca sertifikat vaksin, di mana proses integrasi antara aplikasi Peduli Lindungi yang digunakan di Indonesia dengan aplikasi Tawakalna milik Kerajaan Arab Saudi masih dilakukan. Petugas di Saudi memang harus bisa membaca sertifikat vaksin kita. Jadi status imunisasi kita kan harus bisa dibaca. Nah, ini yang sedang dirampungkan oleh teman-teman teknis di Kementerian Kesehatan Saudi dan Indonesia. Saya dengar dalam tempo 2-3 hari ini mudah-mudahan bisa selesai itu. Karena kalau enggak nanti integrasi antara Tawakalna dan Peduli Lindungi kalau memang tidak bisa dilakukan segera ya agak repot nanti. Nah, terus gimana? Kita kan masuk, kita bawa HP mana-mana kan roaming kan. Jadi ini yang sedang dikerjakan oleh teman-teman teknis supaya sertifikat vaksin kita bisa dibaca pada saat kita mau masuk ke Masjidil Haram, kita mau sholat di Masjid Nabawi, karena semua di sini pakai Tawakalna. Petugas tahu di sini taunya ya Tawakalna. Mereka nggak tahu kan Peduli Lindungi, makanya harus diintegrasikan. Wakil Sekjen Asosiasi Muslimin Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Ampuri, Rizky Sambada yang dihubungi RRI menjelaskan bahwa pihaknya pun sampai saat ini masih berusaha melengkapi detail persyaratan yang harus dipenuhi baik untuk pemerintah Indonesia maupun pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Namun ada beberapa poin yang kita perlu pahami bahwasannya saat ini masih juga digodok tentang karantina. Adapun Ampuri sendiri insya Allah dalam bulan ini akan melakukan investigasi keberangkatan pengurus-pengurus asosiasi dan owner-owner travel. Seperti itu. Jadi karena masih ada juga kan selain penerbangan kan ada komponen-komponen lain yang harus kita persiapkan dalam keberangkatan umroh. Di antaranya adalah birokrasi di Indonesia, regulasi di Indonesia dan juga kelengkapan regulasi di Saudi sendiri. Seperti itu. Sedangkan regulasi di Indonesia sendiri berapa hari harus karantina keberangkatan, kepulangan, dan juga di Saudi kan masih ada simpang siur antara berita dihapuskannya karantina 5 hari menjadi 3 hari dan lain sebagainya itu belum fix. Dan hari ini sore ini pas kita akan ada komunikasi lagi dengan pihak Saudi. Sejak Kamis 25 November 2021, pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Dalam Negeri mengumumkan pencabutan larangan bepergian dari 6 negara termasuk Indonesia. Penerbangan langsung dari ke-6 negara ini akan dilanjutkan kembali mulai 1 Desember 2021. Selain Indonesia, pencabutan larangan perjalanan juga berlaku untuk India, Pakistan, Mesir, Brazil, dan Vietnam. Larangan perjalanan yang dilakukan sejak tahun lalu ini diambil sebagai tindakan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Mira Abdul Tinauli, Pro 3 RRI. Pendengar, mulai tanggal 1 Desember 2021, pemerintah Arab Saudi mengizinkan adanya penerbangan langsung dari Indonesia. Kabar ini tentu menjadi harapan bagi masyarakat yang sempat tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah. Tidak hanya masyarakat, kabar ini tentu juga merupakan kabar gembira bagi para pelaku bisnis travel, haji, dan umroh.